adegan scene tadi ada tidak yang kita keberatan. Kayaknya kita paling keberatan ketika Meki minta untuk itu ada adegan untuk adegan yang itu si Kak Aswar lirik-lirik ke cewek terus saya harus malu-malu kayak gitu. Nah, itu yang agak keberatan, tetapi dia ini Sasana tuh terlalu manja sih sebenarnya. Dia selalu merendah diri, tapi sebenarnya itu dia mampu, dia punya kelebihan di situ. You have something. Beb, selamat malam. Dan malam ini cukup dingin ya, mampu membuat saya pada malam hari ini harus mengenakan satu sweater tipis tapi sangat hangat ya. Pengen banget ada yang hangatin gue pada malam hari ini, Bebs ya. Indahnya kota yang pada malam hari ini lebih indah ketika saya memandangi wajah seorang presenter hebat, penyanyi hebat, ada Lily Kara di samping saya, Bebs. Aduh, majas. Ya, oke. Jadi pada malam hari ini saya tidak sendiri, Bebs ya. Di edisi di atas meja pada malam hari ini saya akan berbincang dan juga akan ngobrol bersama dua kakak saya yang hebat ini. Ada Kak Lily Kara dan juga ada Kak Aswar Toya. Nah, Bebs, kalau kalian semua tahu nih, Bebs ya, ada duet Rano Karno dan juga ada almarhumah Ray Irawan gitu ya. Terus ada juga Syahrini dan juga Asanti. Dan duet fenomenal, Bebs, di kota ND ada Lily Kara dan juga Aswar Toya. Wow. Jujur, sumpah kak berdua ya. Saya sering ikuti YouTube kalian dari Mosalaki itu kak ya. Ketika saya nonton, itu yang penontonnya itu alhamdulillah puji Tuhan itu banyak sekali, meledak banget. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa. Ini tepuk tangannya buat siapa nih? Buat kalian berdua. Buat viewernya. Buat viewers ya, oke, buat viewersnya. Saya ucapkan selamat malam dong buat Kak Lily Kara. Malam juga Karisma, malam juga untuk subscribernya di atas meja Mertosohan. Selamat malam juga untuk boleh ya saya sapa viewersnya Mosalaki Studio. Terima kasih untuk dukungannya sampai dengan saat ini. Oke, jadi buat kamu di pagi hari, di siang hari, malam hari, selamat malam pendengar, selamat pagi pendengar di RRI ya. Ini orangnya Mbak Lily Kara. Ini hebat banget nih presenter ya. Oke, dan juga ada kakak saya, kakak yang dulu nih saya kecil, saya masih SMP, saya masih SD kalau nggak salah ya. Beliau ini udah warawiri di panggung loh. Dari stage ke stage sebenarnya. Luar biasa. Ini sebenarnya saya panggil Om sebenarnya karena temenan sama Om saya di rumah. Tapi gitu. kalau sudah di atas meja sini panggilnya kakak. Panggilnya kakak. Oke, kita panggil kakak aja. Ada kakak Aswar Toya. Selamat malam. Assalamualaikum Kak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Sehat ya. Saya kalau melihat YouTube-nya kakak berdua ini, kakak paling stylish sebenarnya dibandingkan dengan yang lain gitu. Maksudnya padu padan pakaiannya itu sangat-sangat trendy ya, kekinian banget ya, milenial lah kayak gitu Kak. Setiap kali lagunya loh, ganti gaya, ganti kostum, ganti aura juga. Itu apakah dengan triksnya ya Kak? Masa sih ganti aura? Ya enggak, soalnya kan ganti lagu kan. Oh, ganti lagu. Nah, jadi auranya berbeda. Berbeda gitu, beda suasana lah intinya ya. Oke deh, jadi buat kalian semua nih ya, sahabat di atas meja, pada malam hari ini saya kedatangan dua tamu istimewa. Kami waiting list mereka selama 4 bulan, lama banget. Kami harus menunggu waktu kosong mereka berdua ini. Ini emang luar biasa. Apalagi ibu ini harus telepon walaupun satu rekan di kantor ya. Kita harus profesional nih Kak, gimana Kak? Udah siap Kak waktunya Kak ya? Udah siap Kak ya? Oke, udah deh, oke. Jadi gitulah, kita harus profesional dong dalam setiap hubungan kayak gitu ya Kak ya. Nah, Beb, sahabat di atas meja, buat kamu mereka ini adalah contoh panutan anak-anak muda, kaulah muda kota ND yang sudah berhasil di bidang mereka masing-masing. Dan kali ini mereka akan saya ngulik, saya akan berbincang soal gaya musik mereka saat mereka menyanyi di YouTube ya, yang banyak sekali viewersnya atau penonton nih buat kalian semua. Ya Bebs di atas meja, saya mau tahu dong, ceritakan sedikit dong Kak berdua awal karir kalian pada saat merintis nih di dunia nyanyi gitu ya. Saya duluan. Ya Mbak Leli deh. Oke. Jadi kalau misalnya bicara soal nyanyi itu sebenarnya hanya selingan saja. Karena kita berdua ini punya pekerjaan masing-masing, punya tupoksi sendiri di dunia kerjanya kita masing-masing ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Karisma bahwa saya ini adalah seorang penyiar di salah satu radio RRI ND. Dan kalau untuk nyanyi itu sebenarnya tadi sudah saya bilang bahwa hanya sebagai selingan. Awal mulanya itu saya gabung di Mosalaki Studio kayaknya belum setahun deh. Kalau Kak Aswar memang sudah lebih dulu. Untuk kenal Mosalaki Studio memang dari dulu, cuman
apa ya namanya, mulai konsen dengan nyanyi di Mosalaki Studio itu belum sampai setahun. Oke, belum sampai setahun nih Kak, tapi Belum sampai setahun. Kalau tidak salah, lagu pertama itu yang kami nyanyikan kayaknya 11 bulan yang lalu itu keluar. Judulnya Kak? Judulnya Estoy Enamorado, itu lagu Spanyola. Spanyol. Oke. Iya. Jadi itu sedikit ceritanya. Oke, Kak. Lagu ini pernah saya bawakan ketika ada kegiatan di kantor. Waktu itu saya ditemani oleh Enda. Oh iya, saya ingat saat itu. Kita sempat rekam kok videonya Kak. Jadi itu lagu saya suka sekali dengan lagu itu, dan saya coba tawarkan ke Meki karena memang sebelumnya itu Meki sudah beberapa kali tawar untuk gabung dengan Mosalaki Studio, tapi saya belum gabung karena ada satu dan lain hal. Jadi ketika sudah mulai kenal Mosalaki Studio, ketika gabung saya coba bawakan lagu itu, dan karena lagu itu duet, saya minta untuk Meki tolong siapkan salah satu penyanyi Mosalaki Studio yang bisa temani saya untuk nyanyi. Dan kebetulan waktu itu Kak Aswar bersedia untuk temani saya nyanyi. Nah, itulah single pertama kita. Sampai saat ini juga kita masih berdua. Meledak gitu lagunya. Aduh, tidak meledak juga sih. Kalau meledak hangus kami berdua. Oh iya, dalam artian banyak viewersnya gitu ya. Puji Tuhan. Banyak penontonnya Kak. Luar biasa. Nah, apakah seorang Lely Kara ini dia selektif sekali memilih teman duetnya pada saat dikenalkan oleh Meki Sega? Oh ada. Apakah selektif atau gimana nih? Seorang Lely Kara loh. Yang sudah punya nama besar sebenarnya. Tidak besar juga sih sebenarnya. Besar sekali nama. Lely Kara. Lely Kara. Tergantung formnya dipilih. Kalau misalnya 14 ya kecil. Tapi kalau misalnya 40 jadi besar lah. Tapi kalau untuk ukuran saya tidak mungkin sampai 40 ya. Tapi jangan gemuk dirimu dan semakin gemuk loh sekarang. Oke. Sukses ya Ibu ya. Kalau untuk memilih sebenarnya tidak. Karena memang di Mosalaki saat ini cuman kita berdua. Jadi mau tidak mau kalau misalnya harus bawakan duet, mau memenuhi permintaan dari sang produser, harus berduet, ya mau tidak mau cuman sama Kak Aswar ya. Dan dan kami berdua sudah bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Kayak gitu. Kita profesional ya, diarahkan oleh produser ya, kenapa tidak kalau diarahkan produser untuk yang baik Kak ya. Untuk Kak Aswar sendiri nih Kak Aswar. Cowok ganteng, ini luar biasa ya. Kasih karisma. Seorang ASN yang sangat hebat dengan karyanya. Ini di masyarakat yang biasa aja. Jangan bilang biasa, itu doa loh ya. Diaminin aja kalau dibilang oleh karisma ya, diaminin kayak gitu. Doa yang baik. Nah Kak, ceritakan dong Kak, awal Kakak tergabung nih sama Mosalaki Studio ketika bertemu sama Mbak Lely Kara, ini gimana? Oh gitu. Jadi saya tidak perlu cerita dulu karir saya pribadi dari awal. Boleh. Dari awal boleh. Oke. Saya ceritakan sedikit karir pribadi saya dari awal. Jadi awalnya itu saya masih bergabung dengan band-band yang waktu itu kami masih sama-sama di NDS ini dengan teman-teman band waktu itu. Jadi saya mulai berkarir di dunia musik dan bernyanyi pada tahun 2001 itu. Saat itu saya bertemu dengan Bung Abang Hengki Pati waktu itu. Iya, 2001. Saya masih SD. 2002 kelas 6 SD 2001. Iya. Jadi ketemu sama Abang Hengki Pati, beliau mungkin dengar saya sering nyanyi di panggung. Jadi beliau menawarkan saya untuk rekaman album pertama di Jakarta waktu itu. Jadi saya berangkat sama-sama dengan Abang Hengki Pati ke Jakarta. Kita mulai rekaman album pertama waktu itu. Setelah album Begojai dengan Abang Hengki Pati, saya pulang dari Jakarta sampai di NDS ini saya ditawarin lagi dari Libers Group. Libers Group ya. Produsernya Pak Dixon Ampiran dengan teman-teman tuh Om Daeng, terus Iron. Jadi itu kita rekaman waktu itu di Coin Record Momere Coin Entertainment. Waktu itu yang mixing vokal sampai dengan musik itu tuh Abang Roy Breckman. Abang Roy Breckman sendiri waktu itu sampai 5 album. Setelah itu, setelah dari Libers Group, saya mulai masuk di sampai di tahun 2000 berapa waktu itu saya vakum dulu. Lalu ketemu dengan Om Steph, beliau di kantor BPD waktu di ND. Di ND. Ketemu dengan beliau menawarkan saya untuk
bergabung di kolaborasi album waktu itu dari vol 1 sampai di vol 4 dengan teman-teman waktu itu. Ada Rico, ada Tiger, Rico Amburago, Tiger, ada Oman, Oke. ada siapa lagi waktu itu. Pokoknya kami banyak teman-teman, Karim waktu itu. Jadi setelah kolaborasi sampai dengan vol 4 waktu itu, setelah selesai itu saya ditawarin lagi sama Abang Tam. Ditawar Abang Tam untuk rekaman lagi album waktu itu dengan album Natural itu satu album saya waktu itu. Setelah Natural baru gabung lagi dengan Abang Tiger di Jamila Vol 2. Setelah itu mulai vakum. Tapi saya tetap dipakai di misalnya contoh di setiap acara pesta atau acara apa, tetap dipakai untuk saya nyanyi di acara-acara itu. Nah, waktu mau masuk di Mosolaki nih. Ya. Masuk di Mosolaki. Saya sebenarnya awal pertama memang sudah sering dengar Mosolaki Studio, tapi belum kenal baik dengan Om Miki. Jadi waktu itu saya diajak Abang Ode, Abang Oskai waktu itu ajak saya untuk main-main ke studio Mosolaki. Jadi di situ saya sudah mulai lebih mengenal lebih dekat dengan Om Miki. Jadi sempat saat malam itu saya datang ke studio, jadi Om Miki langsung menawarkan saya untuk cover lagu pertama. Jadi waktu itu lagu pertama yang saya cover itu Cinta Yang Tulus dari Gigi, Gigi, oke. Saya coba keren itu. Jadi waktu lumayan sih waktu pas setelah upload itu 3 hari kemudian tuh viewernya meningkat. Viewernya lumayan. Akhirnya dari situ Miki minta lagi untuk cover. Sebelum Avatar kami sendiri dulu, lalu kemudian ada ide untuk bentuk sebuah grup, yaitu grup Avatar. Jadi saya dengan Abang Ode sendiri akhirnya sepakat untuk kita bentuk grup Avatar itu. Kita mulai dengan cover lagu waktu itu dengan lagu saya lupa judul lagunya apa kemarin di Seremu yang paling pertama sudah. Pokoknya itu lagu itu paling pertama lah. Paling berdua ya. Lagu Lawas kalau tidak salah itu, dengan waktu kita upload pertama itu setelah beberapa bulan kemudian kita lihat viewernya itu ya lumayan sih. Alhamdulillah. Mungkin sekarang sudah 1,6 juta. Nah itu dia. 1,6 juta viewer. Jadi mulai dari situ kalau ketemu sama Ibu Mbak Leli Kara ya. Oke. Mbak Leli. Tidak apa-apa. Ini Mbak atau adik atau apa nih? Enggak apa-apa. Terserah nyamannya Kalau kan, asal dipanggil panggil saya ibu tuh apa. boleh, dipanggil ratu boleh, nyanyi boleh, mbak boleh. Karena perempuan gitu kan. Ratu itu rahang tua. Oh, ya. Saya tidak mau. Bukan saya yang bilang, Ibu Leli yang bilang loh ya. Oke. Jadi terserah ada boleh dipanggil apa. Itu masih wanita lah ya, yang perlu kita hargai. Jadi waktu itu gini Karisma. Kita ada mau ada planning waktu itu karena keluarganya Om Miki itu kan mau ada acara pernikahan di kampungnya. Jadi kita sepakat waktu itu, kita ngomong coba kita bentuk salah satu grup untuk untuk kita bisa isi acara di pesta itu. Jadi setelah pikir ini kita tawarkan bagaimana, ini ada 2 orang cewek yang mau untuk gabung jadi grup. Oke, jadi kita sepakat waktu itu. Jadi sempat hubungi Mbak Lili, terus Mbak siapa satu saya lupa namanya, Mbak Dewi waktu itu. Ya, Mbak Fimi nggak diajak ya? Oh, Mbak Fimi mungkin nanti belum saatnya. Kalau ke luar negeri baru. Oh, baru. Karena beliau itu kan suka Britney Spears ya. Suka banget sama Britney Spears. Jadi kalau seputaran ND dan sekitarnya kayaknya belum pas. Oke. Jadi nanti kalau keluar negeri pasti Bu diajak ya. Oke, amin. Lanjutkan, jadi, Bang. Kita sudah sempat latihan berapa kali itu waktu itu? 2 atau 3 kali waktu itu? 3 kali lah, 2 atau 3 kali ya. 3 kali, akhirnya tidak jadi waktu itu, tapi pending, tapi bukan berarti ini apa, tapi bukan ada batal, dengan tapi pending. Ditunda ke bulan berapa begitu, seperti itu. Akhirnya yang seperti Mbak Lili cerita tadi, duet pertama kami menyanyikan lagu Spanyol atau Spanyol ya. Spanyol lah. Buat saya lagu itu cukup sulit buat saya. Kenapa? Karena penyebutannya itu tuh memang sulit sekali, karena dia punya penyebutannya tidak sama seperti yang kayak lagu-lagu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kan kita masih bisa ini, tapi ini Spanyol loh. Jadi sebut tuh sampai lidah terputar tuh. Terputar habis sebut ya.
Jadi bener. Jadi lumpuh sampai lidah kita sampai lumpuh nih Jadi ya. kalau Mbak Leli ini kan dia sudah kuasai lagu itu. Nah saya nih yang belum kuasai kan butuh latihan dulu sampai berapa hari waktu itu baru bisa jadi. Oh, itu masih latihan juga. Kan latihan dulu dan itu pun di studio waktu saat take pop kami itu Sebelum take itu kita latihan kita kayaknya latihan lagi. 2 kali atau 3 Bahkan sampai Mbak Leli ini tulis sudah tidak pakai penulisannya, cara pelafalannya. Nah, gitu. Cukup sulit itu lagu. Tapi alhamdulillah kami juga waktu itu take-nya juga bisa selesai dengan baik dan hasilnya pun ya lumayan juga. Dan video itu diambil oleh Kak Martoso. Oh, oleh Tuan Martoso nih diambil. Kebetulan pas kita selesai take mau pengambilan video, datanglah si Martoso ini sehingga dia yang ambil video itu. Oke, Martosan juga ini di sini sebagai tuan radio visual ya di atas meja ini. Jadi terima kasih buat Martosan nih untuk single kalian berdua pertama kali diambil videonya. Oke. Mungkin itu awal yang baik ya. Betul. Kita nyanyi terus yang ambil video kita juga ini orang yang sudah terpercaya lah untuk videografer di ND ya. Jadi luar biasa sekali. Sehingga viewernya juga lumayan, kemudian yang mengomentari juga luar biasa, positif semuanya. Dan banyak juga ketika kita nyanyikan lagu itu banyak teman-teman yang di Timor Leste itu apresiasinya luar biasa sekali, katanya lagu ini yang mereka selalu putarkan, selalu mereka dengarkan ketika mereka beraktivitas. Pokoknya yang selalu temani mereka tuh lagu itu, lagunya saya dengan Kak Aswar. Leli Kara dan Aswar ya. Cover kita itu. Dan terbukti di setiap kali radio-radio di radio-radio di Flores, lagu kalian sering diputarkan. Ada teman-teman kita di radio Ruteng, Radio Bayi, lagu kalian sering diputarkan loh. Wah, terima kasih. Terima kasih. Iya, ini luar biasa. Terus membesarkan kita Iya, berdua. amin. Oke, dan untuk Bang Aswar Toya nih ya, saya dengar dari manajemen dan juga dengar dari teman-teman musisi nih ya, bilang Bang Aswar sendiri pernah manggung di Ruteng dan saat itu di acara apa di satu gedung gitu ya di Ruteng di sana. Ketika menyanyikan lagu seorang musisi besar Ivan dan Thorman, banyak orang mengira Bung Aswar ini Bung Ivan kayak gitu. Wow. Nah, iya, ini dari suara itu mampu membuat semua orang yang ada di belakang, yang di luar tuh langsung masuk ke gedung itu untuk penasaran. Ntar dulu saya mau tanya nih Bang Karisma nih. Ya. Ini maksudnya cerita ini Bang Karisma tahu dari mana? Loh, ini kan sebenarnya kan kode etik kita sebagai penanya gitu kan, sebagai presenter. Jadi Kita harus mencari tahu dulu benar. Tokoh yang kita wawancara. Kita kan ngulik-ngulik dulu nih. Nah, ceritanya gini. Jadi kita waktu itu sebelum di manggung di Ruteng itu kita manggung di Labuan Bajo dulu sama The Mori Band waktu itu dipimpin oleh saudara saya Rio. Ya. Rio Ontol waktu itu. Di Labuan Bajo kita selama 1 minggu. Oh, mas saudara sama Rio Ontol ya? Ya, saudara. Oh ya, saudara lah ya. Oke. Jadi kita manggung di Labuan Bajo itu selama 1 minggu. Oke. Nah, setelah manggung di Labuan Bajo kita balik ke Ruteng dan sampai di Ruteng itu kita nggak nyangka juga, padahal mereka yang di Ruteng itu tuh juga sempat nonton kita di Labuan Bajo. Jadi pada saat pulang itu mereka nunggu kita nih. Padahal ternyata mereka mau pakai kita untuk kita mau manggung di waktu itu di salah satu paroki Cowoniki. Oke. Jadi itu juga kita gali dana untuk pembangunan gereja di Cowoniki waktu itu. Nah, jadi kita sepakat untuk kita untuk manggung di situ untuk cari dana. Dan kemudian kita waktu itu mulai pemilihan lagu, mulai siap-siap untuk latihan untuk kita manggung. Jadi salah satu yang saya pilih lagu itu lagunya Om Ivan sendiri, yaitu Nacake waktu itu. Ya. Sempat saya bawakan. Jadi yang kakinya itu bukan saya juga tidak nyangka semua penonton itu pada masuk waktu itu. Mereka mungkin berpikir bahwa itu Om Ivan Bung Ivan yang nyanyi. Jadi seperti itu. Saya juga tidak tahu karena ini mereka yang cerita atau. Jadi setelah saya nyanyi itu Nacake, saya kaget waktu pas di luar, pikirnya Bung Ivan, ternyata bukan, ini dari Ende gitu. Tapi itu luar biasa loh, sahabat di atas meja itu bisa kecipratan sukses ya dengan nama besarnya beliau Bung Ivan ya. Akhirnya orang pikir, oh ternyata kok suaranya bisa sama, penghayatan bisa sama. Nah itu sisi jualnya di situ. Itu luar biasa. Itu nilai jualnya Abang terbukti di situ, Bang. Mampu menyedot semua perhatian dari kayak ramai di Ruteng saat itu. Nah, ngomong-ngomong soal couple nih ya, soal kalian berdua untuk duet nih. Kira-kira ada nggak sih kendala pada saat awal kalian semua kalian berdua, kakak berdua digabungkan di satu manajemen di Maseraki Production saat itu untuk chemistry-nya? Ada nggak kendala?
Kira-kira canggung mungkin kayak gitu Kak ya? Kalau kendala saat take itu pasti ada. Kita harus sesuaikan nadanya Kak Aswar dengan nadanya saya itu kan beda cewek sama cowok. Jadi kalau misalnya mau satukan itu terpaksa ya. Kadang-kadang kalau misalnya pas di nadanya Kak Aswar, di saya kerendahan. Tetapi puji Tuhan kita siasati bagaimana supaya tetap nyaman di kupingnya pendengar kita. Itu yang pertama. Kemudian kalau saat shoot itu memang kendala karena memang kita berdua ada di budaya timur yang mau tidak mau tetap harus menghargai satu dengan yang lainnya. Kebetulan saya juga sudah menikah, terus Kak Aswar juga pun begitu. Jadi lagu-lagu yang kami bawakan, yang kami pilihkan itu lagu-lagu yang bertemakan tentang cinta, tentang kemesraan seperti itu. Tetapi ketika shoot itu kita kadang-kadang jadi canggung sendiri kan, harus duduk berdekatan, tetapi di salah satu sisi kami sudah punya pasangan masing-masing, harus menghargai pasangan kami masing-masing seperti itu. Jadi kami tampil apa adanya dan ternyata dengan apa adanya itu yang menjadi nilai plus buat kami. Karena banyak juga viewersnya kita yang komentari di akun YouTube itu suka dengan kesederhanaannya kita, suka dengan apa yang kita tampilkan itu apa adanya, tidak terlalu melebih-lebihkan seperti itu. Dan itu kami positif saja, itulah kelebihannya kami, itulah orang-orang sampai mengenal kami itu karena itu positifnya itu. Oke, Bung Aswar sendiri Bung, kalau di kalau saat chemistry nih, kalau take vokal pasti ada ini ya, pasti ada perbedaan dari suara cowok suara cewek. Nah kalau untuk di video klip sendiri itu kira-kira canggung nggak sih? Maksudnya ketika harus bermesraan bersama dengan Mbak Lely Karap yang notabene-nya pastinya sudah tahu dong, mereka berdua ini sudah punya pasangan masing-masing, sudah nikah pastinya. Ada canggung nggak? Kalau mau bilang canggung, kita canggung, saya canggung juga sih. Artinya kan yang seperti Mbak Lely dijelaskan tadi, kita kan artinya masing-masing menjaga dong, menjaga terus bukan cuma kita berdua saja menjaga bahwa kita sudah memiliki pasangan masing-masing, tetapi paling tidak kita menjaga juga yang maksudnya yang apa namanya yang di luar juga, jangan sampai timbul hal-hal yang kita tidak inginkan seperti ada apa ya ada gosip lah, ada yang seperti itu. Nah, yang kita jaga. Kalau ngomong soal gosip nih, kalian berdua terima nggak sih tiba-tiba ada netizen di luar sana, tiba-tiba ada teman-teman Facebook atau mungkin di dunia maya itu mereka sudah permisi nih Mbak ya, bukan saya ngulik soal apa, kira-kira mereka sudah berkomentar yang di luar ekspektasi, dalam arti kayaknya mereka berdua ini ada hubungan, ada something deh kayak gitu, something spesial deh kayak gitu. Nah kalau saya sih positif saja ya, artinya ini kan silakan saja, ini haknya netizen untuk menilai seperti apa, silakan itu, dan kita juga tidak bisa harus melarang mereka, kamu tidak boleh, kita juga tidak tahu kan, nanti itu kan penilaian dari mereka, silakan saja mereka mau ngomong tentang apa, tentang saya dengan Lely seperti apapun mereka komentari, ya itu kan haknya netizen, kita sih terima saja, yang penting kan kita tetap berpikir profesional dan positif saja. Dan positif ya. Kalau saya sih menilai bahwa ya kami berhasil. Iya dong. Berhasil dalam artian bahwa ketika kami membawakan lagu-lagu lawas, nostalgia. Karena memang lebih banyak lagu-lagu nostalgia yang kami bawakan, cover lagu-lagu penyanyi-penyanyi tempo dulu, saya katakan bahwa kami berhasil karena dalam hati kecil kami bahwa apa yang kami tampilkan itu apa adanya, sederhana sekali. Paling cuman duduk berdua begitu, mungkin jaraknya tidak sejauh ini ya. Hanya untuk menggambarkan lagu yang kami bawakan. Betul. Tetapi ketika pendengar kita punya pikiran seperti itu, berarti kami berhasil. Kami berhasil membawakan lagu itu dengan baik. Kami berhasil membuat video itu menjadi satu penilaian khusus di hati viewersnya kita, di pandangan subscribernya kita. Betul. Kayak begitu. Jadi saya pikirannya positif saja. Positif. Dan yang pasti kita berdua cuman sebagai teman duet. Karena memang sering sama-sama. Mungkin kalau misalnya pandangan teman-teman seperti itu, pikiran teman-teman seperti itu, it's okay. Saya tidak bisa melarang itu. Itu haknya kalian. Betul. Itu haknya kalian. Jadi
yang pasti kita berdua cuman berteman, just as a friend, Just a friend, ya. just a friend, kemudian just sister and brother, Oke. seperti itu. Jadi nih kalau kita melihat nih ya, kalau di dulu saya tuh suka banget nonton film India loh. Dulu Kocok Kocok ya, duet antara si Kajol. Itu yang menguras air mata ya. Itu si Kajol dan sama si Kajol sama Shahrukh Khan ya. Nah, berdua itu memang sangat kental sekali sampai sekarang pun mereka berdua itu sering dijadikan sebagai objek untuk objek netizen untuk dijadikan sebagai romansa mereka di bawah-bawah gitu kan, pada saat mereka press release, jumpa pers kayak gitu, pada saat kemana-mana itu selalu diomongin, oh ini Kajol sama Shahrukh Khan ini kayaknya ada something kayak gitu kan, something. Nah, barusan mereka baru saja klarifikasi nih ya untuk sahabat di atas meja, mereka just as friends ya, hanya sebatas teman, brother and sister. Itu luar biasa. Tapi hebat loh, acting kalian berdua tuh memukau sebenarnya. Tapi acting kalian berdua itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada something secret, dalam artian kok bisa chemistry kok bisa dapat kayak gitu. Itu butuh perjuangan loh Kak. Itu sebenarnya butuh proses untuk menyatukan karena memang acting itu Kak. Seperti yang saya bilang tadi, kita sudah 11 bulan yang lalu. Oh ya, oke. 11 bulan yang lalu kita bertemu, kemudian ikatan emosional itu pasti ada, Nah, itu dia. karena sering bersama. Oke. Kemudian tapi tetap harus ada batasannya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya seperti yang Karisma bilang, oh ya kita berhasil membuat para pendengar kita berpikir bahwa di antara kita berdua itu ada sesuatu. Tapi sebenarnya susah juga ketika harus ada di depan kamera dan kita harus maksudnya Dengan scene, ya, dengan berakting sesuai dengan lagu itu. Tetapi puji Tuhan karena memang ketika kita rekaman kita sering bercanda, sering ngobrol, jadi ikatan emosional itu pasti ada. Betul. Dari Bang Astor sendiri gimana nih? Kalau soal itu, kalau misalnya saya bukan mau membandingkan ya, mungkin para artis-artis yang lain ataupun para penyanyi yang lain itu mungkin mereka berakting itu kan pasti butuh yang ada yang mengaturnya, seperti kayak ada sutradara. Iya, benar lah. Lagu ini jalan ceritanya harus seperti ini, atau nanti kalian berdua harus begini-begini. Jadi kita waktu pas di lapangan sampai di lokasi kita tidak ada yang mengatur loh. Mengalir saja begitu. Nah, jadi sampai di lapangan itu kita berdiri waktu pas saat kameramennya oke, ready, action. Jadi kita action saja begitu saja. Maksudnya muncul dengan sendirinya. Jadi gitu. Jadi tanpa ada yang Tanpa ada pengarah gaya Mbak ya? tanpa ada yang mengatur, karena mungkin karena kita sudah dan kita dari 11 bulan yang lalu sudah kenal. Chemistry-nya udah terbentuk saat itu. Seperti itu. Jadi 11 bulan chemistry itu tanpa ada pengarah gaya bisa langsung total kayak gitu ya Mbak? Iya. Karena memang ketika kita bernyanyi dari hati. Iya. Dan lagu-lagu yang kita pilihkan itu kan bukan maunya kita berdua saja, tetapi itu juga berdasarkan keputusan kita bertiga, saya, Kak Aswar, dan juga Meki. Yeah. Jadi kalau misalnya semua sudah sepakat untuk bawakan itu, ya kita bawakan lagu itu. Okay. Hanya kalau misalnya untuk skrip itu, naskah itu satu lagu yang kemarin itu kan, Sasu Kastau. Nah itu yang kebetulan Meki siapkan skrip karena itu lagu ciptanya dia. Jadi ada sedikit satu adegan yang memang kami dipaksa untuk buat seperti itu, kayak lirik-lirik begitu kan, terus ceweknya malu-malu kayak gitu. Iya. Kemudian kita akhirnya dengan goyang yang kompak. dipaksa. Itu sebenarnya terpaksa gitu. Itu sebenarnya kalian berdua kompaknya di situ sebenarnya kita lihat. Kok bisa seirama terus senada. Padahal itu tidak ada dalam skripnya Meki. Nah itu pun kita muncul saja di Cuman ini apa karena lagi memang, actingnya kira-kira. karena memang dia tuntut kita harus bisa bergoyang di situ. Karena memang iramanya kan agak beat ya, agak cepat. Jadi ini kayaknya akhirnya muncul ide dari balerina, kita harus goyang nih cacat. Ternyata ini orangnya ya. Oke. Itu idenya Kak Aswar. Ini saling nuduh-nuduh mana yang benar nih, gue bingung gitu ya. Tapi gue sebagai penengah lah. Yang benar itu idenya Kak Aswar. Iya, karena waktu itu saya berpikir, ini kalau kita acting cuma gini aja, maksudnya monoton sebuah dong. lagu sebuah lagu yang sifatnya kayak hiburan, maksudnya kayak lagu-lagu goyang. Memancing untuk bergoyang. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita acting hanya diam saja di tempat itu kan tidak pas dengan lagunya kan. Makanya munculnya ide saya waktu itu sempat pikir apa nih, ragam apa nih yang harus kita akhirnya muncul sudah kita cacak saja nih, pocok-pocok dulu itu sebelumnya.
Sempet latihan loh ini. Sempat latihan dulu waktu itu baru Latihan kita. dulu Cacan yang 1-2 kali, terus akhirnya tanpa sepengetahuan kita juga, Miki langsung Ini langsung ambil. Take one take oke loh itu. Langsung jadilah viewersnya banyak sampai saat ini. puji Tuhan. Amin, amin. Nah, KE berdua pernah nggak sih terlibat cekcok atau beda pemahaman pada saat mungkin ya scene-nya agak terlalu romantis atau mungkin pada saat pembagian kostum? Untuk kostumnya saya mau kayak gini, saya mau kayak gini. Nah, gimana nih? Ada cekcok nggak antara kalian berdua? Katanya chemistry-nya udah terbentuk loh ya. Selama ini kayaknya tidak ada ya. Fine Artinya saja. kan kalau misalnya gini, kita maksudnya mau bikin video klipnya atau lagunya kita sudah take. Kalau dari soal kostumnya, kita sepakat aja malam itu kita pakai baju apa besok nih. Nah kalau sudah sepakat ya udah itu aja. Nah, misalnya dia dengan kasual, saya juga dengan kasual gitu. Jadi tidak ada saling protes itu tidak ada. Paling kita padu-padankan warna, satu warna misalnya. Oh kita sepakat warna ini pakainya ya. Kayak begitu saja. Karena kalau untuk adegan scene tadi ada tidak yang kita keberatan. Kayaknya kita paling keberatan ketika Miki minta untuk itu ada adegan untuk adegan yang itu si Kak Aswar lirik-lirik ke cewek terus saya harus malu-malu kayak gitu. Nah, itu yang agak keberatan, tetapi kita berpikir oh ya benar juga ya kalau misalnya ini ada lagu yang liriknya itu dengan bahasa-bahasa keseharian kita. Tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan kan, saya misalnya jadi kita pengen supaya ketika kita bernyanyi itu pendengar kita tidak hanya menikmati suaranya kita tapi mereka paham apa sih arti dari lagu itu, sehingga kita bawakan ke video, buatkan video yang menggambarkan lagu itu. Jadi berjalannya tuh go with the flow aja, ngalir aja, nggak ada masalah nih kalian berdua ya. Oke. Dan untuk kalian berdua sendiri nih Kak ya, kakak berdua nih. Kira-kira nih Kak ya, kalau saya sempat mendengar kalau menjadi seorang penyanyi cover itu kita harus membagi antara namanya royalti kita nih, royalti kita dengan manajemen atau mungkin dengan kitanya sendiri. Nah kalian berdua cara menghadapinya gimana tuh? Kalau kita sih percayakan ke Meki saja. Iya, kita percaya ke Meki saja. Jadi kita tidak menuntut karena kita berpikir bahwa ini salah satu cara kita supaya kita bisa salurkan kita punya hobi ya. Yang namanya hobi kalau misalnya kita bernyanyi pasti ada kebahagiaan tersendiri. Jadi ketika kita bernyanyi kita juga bisa membahagiakan orang lain, itu sudah sangat bersyukur sekali. Itu tujuannya sebenarnya, tujuannya Kak ya. Intinya menghibur. Intinya menghibur. Ya. Jadi tidak pernah berpikir bahwa ini kuantitinya sekian, enggak. Yang penting kualitas sendiri ya. Untuk ditonjolkan kepada publik. Karena jadi bapak ngomong jangan gini nanti kasihan dong. Oh ya kasihan, malam ini saya minum dipersembahkan langsung oleh Coca-Cola. Thank you ya. Dan luar biasa banget nih, ini mereka berdua kompaknya, nyata banget kompaknya. Saya ingat banget sama duetnya si Ray Irawan dan juga Rano Karno saat itu. Itu sempat ternyanyi yang kalian berdua adalah the next generation-nya sebenarnya. Oke, asik. Oke, dan KE, pernah nggak sih kalian berdua dihadapi dengan haters atau banyak netizen yang terlalu memberikan kabar-kabar miring kayak gitu? Pastilah. Haters ada ya pasti. Haters itu pasti ada. Tapi kita jadikan itu sebagai motivasi saja. Ya. Artinya mungkin itu tidak yang seperti Mbak Lili katakan tadi, ya, jadikan kita sebagai motivasi untuk mungkin kedepannya kita tuh mungkin lebih baik lagi, lebih ada progres lah dari yang sebelumnya seperti itu. Dan malah kami harus berterima kasih kepada haters yang lebih banyak itu komen di akun YouTube Mosalaki Studio, kemudian ada beberapa grup-grup Facebook itu yang dibentuk, banyak kan yang share lagu-lagu kita. Jadi di situ banyak sekali yang berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Itu bukti bahwa mereka menyayangi kami, mereka mencintai kami, dan mereka mau supaya kami lebih baik lagi. Mereka mau supaya kami tetap menghibur mereka. Jadi intinya itu. Ada perhatian khusus lah dari mereka ya, untuk Mbak Lili dan juga Kak Aswar nih. Jadi lebih banyak itu yang mereka komentar itu, kenapa mesti cover terus lagunya orang? Kenapa tidak ada lagu sendiri? Jadi saya Lili sepakat waktu itu dengan Meki juga waktu itu. Ini kita kalau cover semua ini bukan kita ngerasa ini dengan netizen yang komentar di situ, tapi itu motivasi buat kita untuk
mendongkrak kita supaya bahwa kita harus bisa kita harus bisa menyanyikan dengan lagu original yang kita ciptakan sendiri. Iya, dan ketika kita coba ternyata baru kita sadari, oh ternyata kita bisa juga. Bisa. Itu terbukti pada saat kalian berdua keluarin single Sasu Tahu itu. Sasu Tahu, Cinta Kita. Oh iya, itu lagu sendiri loh ya. Lagu sendiri ciptaan Kak Aswar dan saya. Jadi kita sedikit share di sini, bagi-bagi tugas kayak begitu kan. Jadi Kak Aswar yang buatkan musiknya, kirimkan instrumennya itu ke saya. Nah setelah dengar-dengar, dengung-dengung, oh mulai coret-coret, akhirnya jadi kayak gitu. Jadi ada beberapa lagu yang memang sudah kami siapkan, ditunggu saja di Mosalaki Studio Channel. Wih asik, tapi sudah ada loh, ini hit single mereka tuh Cinta Kita itu karangan langsung oleh Bang Aswar nih. Bang Aswar pengen tahu dong kira-kira ketika nulis lagu itu, ketika buat lagu itu sebenarnya ada kisah apa sebenarnya Bang Aswar? Cinta Kita? Iya. Lagu Cinta Kita ya, kemarin itu sebenarnya tidak ada inspirasi dari manapun ya. Artinya saya cuma sebatas ini aja. Saya coba dengung dengan gitar. Nah, coba dengung. Waktu itu memang pertama itu saya sempat coret-coret kata-katanya. Terus saya merasa bahwa ini belum pas nih. Coba saya hubungi Ade Lili saja nih, mungkin lebih pasnya untuk dia punya kata-katanya itu. Nah, akhirnya saya coba kontak dia, saya coba wawancara dia, dan dia minta juga saya coba kirim dengung yang itu. Nah, saya kirim ke dia. Nah kemudian berapa hari sih waktu itu kau kirim liriknya ke saya tuh? Satu malam bisa. Satu malam saja. Maksudnya Kak Aswar kirimnya malam. Jadi sudah saya buatkan. Cuman tidak percaya diri saya untuk kirimkan ke dia. Dia minta saya koreksi lagi. Akhirnya saya koreksi. Oh ini sudah pas. Jadi apa yang dia tulis lirik itu, apa yang dia nyanyikan lagi, lagu yang dia tulis itu pas dengan saya punya dengungan dulu. Maka saya bilang wah ini ternyata Lili sebenarnya bisa sekali untuk menciptakan sebuah lagu. Iya. Nah itu yang saya mulai jodoh. Mulai majas mulai majas. Bukan jodoh, tapi ini memang buktinya seperti itu. Jadi tapi gitu. hebat loh, ini di mana-mana pengarangnya itu ketika membuat sebuah naskah lagu atau mungkin membuat film ya, atau membuat puisi, itu kan sebenarnya ada satu kisah sebenarnya. Tapi Bapak ngalir aja kayak gitu ya? Ngalir aja, tidak ada kisah apa ya. Ngalir aja gitu, tulis aja. Contoh gini, ini mungkin di suasana hati yang mungkin lagi gimana gitu. Lagu ini ceritakan tentang apa? Tentang cinta cinta ya, tidak salah ya, Cinta Kita. Tentang cinta. Nah, judulnya itu Cinta Kita. Everlasting itu nggak ada matinya gitu pasti. Oke deh. Nah, kakak berdua, kalian berdua nih pasti dikenal dengan ini penyiar radio. Kamu sebagai seorang pegawai negeri pastinya ya. Oke. Untuk membagi waktu kalian berdua gimana sih? Mbak Lili Kasur dulu. Pelan-pelan ya. Oke. Ladies first. Oh ya. Karena kita berdua sebagai cowok nih ya. Cowok loh ya, bukan cowok lah ya. Oke deh. Jadi bagi waktu itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Saya dengan pekerjaannya saya dan saya harus konsen di situ juga. Saya tidak bisa sepelekan pekerjaan utama saya. Benar. Saya tetap memprioritaskan sebagai seorang penyiar. Jadi ketika jadwalnya saya harus menyiar ya saya siaran. Tapi kalau misalnya ketika pulang belum ada jadwal untuk kita take vokal atau bikin video, ya saya konsen ke anak-anak dan suami, rumah kayak gitu. Jadi untuk bagaimana bagi waktunya ya pintar-pintarnya kita saja. Sesibuk-sibuknya kita, tapi kalau misalnya semuanya itu kita kerjakan dengan hati, enjoy, ya wanita saya perkasa, rasa strong women loh. saya rasa tidak ada kendala. Wonder women loh ya. Selain dia di kantor, terus pulang dia harus ngurus suami anaknya, terus bentar ditelepon lagi sama Meki, kita harus take vokal malam ini. Nah itu dia. Benar-benar. Saya alami sendiri karena satu rekan kan. Biasanya kalau si pagi itu bangun jam 4 pagi loh. Jam 4 pagi dia harus mengudara sebenarnya. Itu sudah warawiri dari kantor, sip siang, sip sore. Belum dandan lagi seorang Lili Kara. Ini sebenarnya Wonder Woman sebenarnya ya. Tidak mudah menjadi seorang tidak mudah menjadi seorang Lili Kara loh. Apalagi seorang penyiar radio. Ingat, penyiar radio pekerjaan yang paling penyiar radio loh ya. Dia harus atur waktu dari shift pagi, jam 4 pagi harus bangun nih subuh nih ya, harus bangun nih. Mana ada si kecil juga, gimana cara bagi waktunya? Tapi itu juga karena ada dukungan dari suami, dukungan dari orang tua, dari orang-orang di sekeliling, dan juga untuk bagi waktu juga
kayaknya butuh juga pengertian dari Meki, pengertian dari Kak Aswar. Kalau misalnya saya bilang saya tidak bisa, ya mereka pahami itu. Nah, dan itu kita yang mesti bikin kesal cari. terus itu. Nah, itu dia. Jadi yang bikin kesal Walaupun gini. kesal Bingung tapi ya? terima. Bingung lah ya. Ya. Ya, tetap nerimo aja lah gowo aja sama Mbak Lelikara kayak gitu ya. Oke lah. Ya ngomong-ngomong gimana juga gitu kan Mau cari di mana lagi ya? Cari orang yang nyaman kan susah gitu kan ya. Susah, teman dua susah cari orang yang nyaman kayak gitu. Bener. Itu. Bener. Bener tuh Bang Aswar. Nah, Bang Aswar, untuk Bang Aswar sendiri cara bagi waktu gimana nih, Bang? Kalau saya sih nggak masalah sih kalau dengan urusan pekerjaan saya tetap prioritaskan di pekerjaan. Tetapi kalau untuk mau take vokal, maksudnya mau berurusan dengan take vokal ataupun di studio itu kan kita biasa ambil waktu itu kan malam. Jadi nggak ada masalah dengan saya punya Pekerjaan utama ya. Yang bikin kita itu kita harus bisa menyesuaikan waktu dengan Ibu LK ini. Misalnya contoh, Meki WA sore ini, ntar malam kita harus take vokal lagu ini. Nah ini kan kita harus tanya lagi di Ibu Leli dulu, apakah dia dinas atau tidak. Nah kalau misalnya dia dinas itu kan pending lagi besok. Nah kita tetap menyesuaikan waktunya Ibu Leli sendiri. Jadi benar ya. Jadi banyak orang bilang kalau mencari teman duet itu sangat susah. Gimana untuk emosi berdua tuh harus dileburkan menjadi satu ya. Jadi satu itu benar, emang benar. Jadi nggak akan menjadi besar duet ternama yang pernah kita dengar gitu kan, yang pernah kita nonton itu nggak pernah menjadi besar kalau mereka berdua tidak saling melebur ego mereka masing-masing. Dan mereka berdua terbukti nyata. Ini sosok panutan untuk semua penyanyi-penyanyi baru nantinya. Terima kasih. Oke, jadi kalian pastinya sahabat di atas meja bisa langsung menyaksikan duet hebat ini di Mosalaki Studio YouTube channel. Sekali lagi di Mosalaki Studio YouTube channel ya. Dan mereka berdua juga punya Facebook nih, bisa dibagikan nih. Nanti akan tuh ada di bawah lain. Facebooknya Mbak Lelikara dulu ya. Lelikara ya. Instagramnya Mbak Lelikara. Oke, dan juga untuk Bang Aswar nanti ada di bawah ini ya, Bang Aswar. Oke. Azwarto ya. Instagramnya Sama. Aswarto ya. Dan jangan lupa tetap dengarkan mereka berdua dan lihat mereka berdua untuk duet terdahsyat. Saya juga pengen duet dong sama Lelikara nantinya. Boleh, mau lagu apa? Aku pengen di list ya. Oke deh, pengen di list aja. Aku pesan aja sama Mbak Lelikara. Nah, Mbak dan juga Abang nih, harapan kalian untuk kaula muda dan para penyanyi indie yang baru bermunculan gimana nih? Harapan kalian? Apa ya? Kalau saya sih, saya tetap, kalau dari pribadi saya tetap support, beri dukungan untuk adik-adik, maksudnya yang baru-baru muncul sekarang kita tetap beri dukungan, support untuk mereka yang lebih, supaya mereka lebih berkembang, mereka lebih ada progres dari kita lah. Artinya selain kita yang sudah bukan senior juga sih, artinya kita sudah lebih dulu untuk masuk ke dunia itu. Kalau dengan mereka yang baru-baru itu kita hanya bisa memberikan dukungan, support buat mereka supaya mereka bisa lebih dari kami yang ini lah, dan mereka lebih lah seperti itu. Sosok panutan lah, ini panutan. Ini ada Kak Leli, ada Kak Aswar, bisa dicontohi pastinya. Oke, dari Mbak Leli. Kalau saya sih kita kenali dulu skill kita tuh di mana. Kalau misalnya kayak saya dengan Kak Aswar di nyanyi, ya fokus di situ, kembangkan diri, tetap jadi diri sendiri. Jangan ketika kita bernyanyi kita jadi orang lain. Bener. Tetapi jadikan jadi diri sendiri saja, karena siapa tahu saja. Luar biasa loh. Ini pasti dia ambil di buku filsuf mana? Ini suara belajar dari Meki. Sebenarnya ini motivator loh sebenarnya. Penyiar radio iya, penyanyi iya, motivator apalagi. Ada kayak majas malam banget malam hari ini ya. Jadi jadi diri sendiri, siapa tahu saja itu yang menjadi keunggulan kita. Jadi kalau misalnya saya sih awalnya saya merasa bahwa saya ketika bernyanyi itu tidak punya power, kemudian saya merasa bahwa suara saya tuh apa ya? Dia ini sasana tuh di situ. Terlalu manja sih sebenarnya. Dia selalu merendah diri, tapi sebenarnya itu dia mampu, dia punya kelebihan di situ. You have something, the biggest malah, besar malah. Kalau saya mau katakan bahwa amin. vokalnya itu paling lembut sudah. Banget. Dan itu jadi kalau misalnya kita dengar itu bahwa kayak kita makan renyah tuh kan. Jadi itu vokalnya itu memang seperti itu. Ini pujian terdahsyat Pak ya. Suara Aswarto yang Lelikara. Ini pujian terdahsyat. Majas ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, di samping pujian itu membuat kita lebih baik nggak apa-apa ya. Jadi ketika saya down, Kak Aswar yang suka angkat saya, oh kamu bisa. Jadi lebih banyak belajar dari
senior Iya. saya ini. Wah, kamu dibilang senior, amin. Iya, itu Thanks ya Mbak Leli. Bukan senior. saya SD dia udah nyanyi sebenarnya. Iya. Senior sebenarnya. Saya SMA kalau Iya, tahun kakak SMA. Iya, bener. Senior. Senior. Senior kita sebenarnya. Oke, ada apa lagi nih Kak harapannya Kak buat kaula muda? Harapannya untuk kalau muda yaitu Iya. kembangkan bakat yang kamu punya, jangan pernah malu, jangan merasa rendah. Kadang kalau misalnya kita sudah punya pikiran seperti itu, kita tidak akan bisa maju, tapi harus optimis bahwa kita mampu. Semuanya itu harus dengan mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak mungkin bisa meraih kesuksesan. Nah, Saya tambahkan sedikit. boleh Bang. Intinya jangan sombong, berkarya itu terus kerja ataupun dengan hati terus ada tertulis Iya. merendahlah jika di atas bukit. Jadi begini, kalau misal contohnya kalau kita di atas bukit itu pasti kita lihat orang-orang di bawah itu kecil bagi semut. Oh iya. Tapi tanpa sadar kita, orang di bawah pun melihat kita di atas itu kecil juga. Kecil juga. Intinya seperti itu. Jadi sama saja, jangan Sama aja, sombong. jangan Iya. sombong. Sering saya dengar kata-kata itu benar. dari dia. Wih, benar. Tapi karisma agung, iya benar ya, benar. Tapi karisma agung tetap di atas meja. Wih, asik ya. Oke, benar banget pada malam hari ini. Terima kasih nih buat kakakku berdua ya. Oke. Ini walaupun udah saya curi waktunya, ibu ini kakak juga sudah saya curi waktunya, sama manajemen juga kita udah telepon ya, udah atur waktu yang baik-baik juga untuk mereka berdua. Dan terbukti mereka adalah sosok panutan kalian semua, sahabat di atas meja dan juga kaula muda. Ingat bahwa masa depan kalian, hal yang sukses menanti kalian tidak tergantung dari apa yang orang pikirkan tentang kalian. Maju terus dan teruslah berkarya dan tetap ingat pada Tuhan karena Tuhan adalah harapan untuk kita semua. Saya Karisma Agung di atas meja Martosan Radio Visual. Selamat malam dan sampai jumpa. Muah.